Wah, halo semuanya. Pastikan kalian pakai jaket tebal ya, karena saat ini kita lagi ada di Antartika. Ini dia, hamparan es tak berujung yang juga kebetulan jadi laboratorium alam paling besar di bumi. Sebagai peneliti yang kerja di lingkungan se-ekstrim ini, jujur saya nggak sabar banget buat bagiin catatan lapangan saya ke kalian. Disinilah kita benar-benar ngebaca napas bumi, mantau atmosfernya, dan ngelacak perubahan lingkungan yang, ya, absolut krusial buat kelangsungan hidup planet kita. Oke, mari kita langsung terjun aja ke lapangan. Kita nggak akan pakai presentasi membosankan hari ini. Anggap aja tayangan ini tuh semacam log lapangan interaktif. Langsung dari garis depan penelitian kutub, kita bakal bongkar 5 fakta paling bikin geleng-geleng kepala dari data observasi yang berhasil dikumpulin tim kami di sini. Siap-siap ya, cara pandang kalian soal bongkahan es raksasa ini bakal berubah drastis. Fakta pertama, ekspedisi dimulai benua raksasa. Waktu pertama kali keluar dari stasiun penelitian dan benar-benar nginjekin kaki di atas hamparan es ini, wow, skalanya itu loh benar-benar di luar nalar. Coba kita lihat angka dari catatan pertama kita. Kalian tahu nggak, benua di kutub selatan ini, kalau kita hitung sama pulau-pulau kecil di sekitarnya, luas daratannya nyentuh angka 14 juta kilometer persegi. 14 juta? Ini benua terbesar kelima di dunia. Berdiri di tengah-tengah sini tuh bikin kita ngerasa, aduh, kecil banget, kayak ditelan sama kebesaran alam. Dan ini mengilustrasikannya dengan sangat brilian. Kalau kita bandingin, ukuran 14 juta kilometer persegi itu hampir 2 kali lipat benua Australia. Coba bayangin, daratan beku yang ukurannya 2 kali lipat negara benua tetangga kita di selatan. Itu gila kan? Hamparan tanah, atau ya lebih tepatnya hamparan es, yang supermasif buat sebuah laboratorium sains. Lanjut ke fakta kedua, laboratorium tanpa penduduk manusia. Ada satu hal yang kadang kerasa agak horor sih waktu neliti di sini. Walaupun ukurannya raksasa dan nilai sains yang nggak terhingga, tempat ini benar-benar kosong dari permukiman permanen atau penduduk asli manusia. Nol, sama sekali nggak ada. Tapi tunggu dulu, bukan berarti nggak ada kehidupan loh ya. Justru sebaliknya, ada populasi asli yang super tangguh dan bisa hidup enak di tempat yang bikin kita menggigil ini. Penduduk asli benua ini tuh sebenarnya alga, bakteri, lumut kerak, serangga-serangga kecil, dan percaya nggak percaya, cuma ada 2 spesies tanaman asli. Terus pastinya para penguin kesayangan kita, merekalah warga lokal yang sesungguhnya. Kita ini cuma turis yang numpang lewat aja. Masuk ke fakta ketiga, paradoks es dan lembah kering. Makin jauh kita jalan menembus cuaca beku ini, makin aneh juga data yang kita temuin soal hamparan es di bawah sepatu bot kita ini. Benar-benar sebuah paradoks geografis. Nah, yang benar-benar menarik dari data ini adalah apa yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita sekarang. 70%, bayangin ya, 70% dari seluruh air tawar di planet bumi ini terperangkap di dalam lapisan es Antartika. Ini ibarat tandon air tawar paling raksasa di seluruh tata surya kita, tapi wujudnya padat. Terus apa dampaknya buat kita di belahan bumi lain? Kenapa riset kita di sini penting banget? Gini, karena taruhannya itu skala global. Kalau lapisan es raksasa ini sampai mencair, data nunjukin kalau permukaan laut dunia bakal naik drastis sekitar 60-65 meter. Ya, setinggi itu. Itu cukup buat nenggelamin banyak banget kota pesisir di seluruh dunia. Makanya, mantau perubahan lingkungan dari laboratorium es ini tuh kerjaan super krusial yang absolut nggak bisa ditunda. Tapi, disinilah letak paradoks yang saya sebut tadi. Dari benua es yang nyimpan 70% air tawar dunia ini, ternyata ada secuil daratan yang sama sekali nggak ada esnya. Iya, bersih. Angkanya sangat kecil sih, cuma sekitar 2% dari total wilayah Antartika. Kalau kita jalan mengarahkan kompas ke arah barat McMurdo Sound di wilayah Victoria Land, kita bakal ketemu area 2% itu. Namanya Lembah Kering McMurdo. Ironis banget kan? Di atas benua yang nyaris semuanya terbuat dari air beku, tempat ini malah sering dinobatkan sebagai titik paling kering di seluruh muka bumi. Angin di sini kenceng banget dan gak ada kelembapan sama sekali. Jadi salju atau es mustahil bisa numpuk. Alam memang benar-benar penuh kejutan. Fakta keempat, kehidupan tersembunyi di suhu ekstrim. Sambil nahan gigil nih, saya harus kasih tahu satu penemuan biologis yang benar-benar luar biasa dari kerasnya lingkungan kutub ini. Sebagai peneliti, ngelihat angka ini tuh sukses bikin saya takjub. Coba tebak, ada sekitar 1.150 spesies jamur yang berhasil beradaptasi dan hidup nyaman di suhu beku Antartika. 1.150 loh. Mekanisme pertahanan mikroskopis mereka tuh udah berevolusi sedemikian rupa buat ngelawan hawa dingin. Ini benar-benar bukti nyata kalau kehidupan itu jauh lebih tangguh dari yang berani kita bayangin.
Dan sampailah kita di fakta kelima, rahasia terkubur, masa lalu yang hangat. Mari kita beralih dan melihat bagaimana semua ini membangun pemahaman baru kita. Kalau kita ngebor jauh menembus lapisan es yang tebal ini, kita bakal nemuin sejarah iklim yang, jujur aja, bikin merinding. Coba perhatiin garis waktu geologis ini. Kalau kita putar waktu mundur ke 53 juta tahun yang lalu, Antartika yang sekarang jadi padang es mematikan ini, dulunya super hangat. Suhunya waktu itu bahkan tercatat pernah nyentuh lebih dari 20 derajat Celcius. Benua ini dulunya punya iklim subtropis yang asik banget buat nongkrong. Jadi, poin krusialnya adalah gambaran di masa lalu tuh bakal kayak gini. Di sepanjang garis pantai purba Antartika, tempat es-es raksasa sekarang mengapung, dulunya tuh penuh sama pepohonan tropis. Gak main-main, pohon kelapa pernah tumbuh subur di sepanjang pantainya. Fosil-fosil udah ngekonfirmasi realitas purba yang surrealis ini. Tempat saya berdiri pakai sepatu salju tebal sekarang, dulunya tuh pantai hangat tempat kalian mungkin bisa bersantai. Gila kan? Perubahan iklim super ekstrim yang nyulap pantai pohon kelapa jadi gurun es raksasa ini nunjukin ke kita betapa dinamisnya planet kita ini. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran mendalam saat saya nutup jurnal lapangan hari ini. Apalagi ya rahasia menakjubkan yang masih terkubur di bawah es raksasa ini. Terus yang lebih penting, dengan 70% air tawar bumi terkunci di sini, apa umat manusia udah benar-benar siap ngadepin konsekuensinya kalau kenaikan permukaan laut setinggi 60 meter itu terlepas gara-gara pemanasan global? Sebuah pertanyaan dari kutub yang harus kita jawab bareng-bareng. Sampai jumpa di jurnal ekspedisi berikutnya.